Semangat pagi di hari Jumat 12 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabta hari ini menggunakan tema dan judul renungan dalam ungkapan Jawa, Rahayu Sagung Dumadi, kalis ing rupita nir ing sambikala. Anggota keluarga Allah, para pembawa acara atau MC Jawa seringkali menyisipkan ungkapan Rahayu Sagung Dumadi atau kalis ing rupita nir ing sambikala baik pada bagian pembuka ataupun penutup sebuah acara. Ungkapan tersebut Rahayu Sagung Dumadi kalis ing rupita nir ing sambikala sebenarnya merupakan harapan sekaligus menjadi doa bagi kehidupan banyak orang. Rahayu Sagung Dumadi bermakna semoga semua makhluk diberi keselamatan dan kebahagiaan. Sedangkan kalis ing rupita nir ing sambikala berarti terhindar atau dihindarkan dari masalah, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Kalaupun harus ada masalah yang dihadapi, harus ada mara bahaya yang dihadapi, dimampukan untuk menyelesaikan masalah dan mara bahaya tersebut tetap dengan tenang hati. Dari pengertian Rahayu Sagung Dumadi kalis ing rupita nir ing sambikala tersebut, orang Jawa menaruh harapannya bahwa hidupnya bisa selalu menjadi saluran kebaikan atau jalan berkat bagi orang lain dan makhluk lain. Anggota keluarga Allah lebih dari pengharapan dan kerinduan orang Jawa agar hidupnya selalu menjadi saluran kebaikan dan menjadi jalan berkat bagi orang lain dan makhluk lain. Rasul Paulus mengajak orang percaya, setiap anggota keluarga Allah untuk memantapkan keyakinan bahwa sebenarnya sebagai anggota keluarga Allah, sebagai orang percaya, sudah merasakan rahayu dan kalis ing rupita nir ing sambikala. Leksionari bacaan 2 hari ini melanjutkan bacaan kemarin, memberikan catatan tentang ajaan dan pengajaran Rasul Paulus tersebut. Surat Efesus pasal yang pertama ayat 7 sampai 14 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian kesaksian surat Efesus pertama ayat 7 sampai dengan ke-14. Anggota keluarga Allah, terlebih dahulu saya mengulang ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Anggota keluarga Allah menjadi orang percaya, menjadi anggota keluarga Allah. Rasul Paulus meyakini mendapat bagian yang dijanjikan di dalam Kristus. Dan itu juga yang diajarkan dan diajakkan kepada setiap kita anggota keluarga Allah juga meyakininya. Meyakini akan apa yang dijanjikan di dalam Kristus. Apa toh yang dijanjikan itu? Dari ayat 7 sampai 10 kita bisa menemukan beberapa jawabannya. Antara lain, yang pertama yang dijanjikan di dalam Kristus adalah penebusan oleh darah Kristus yang menjadikan kita menerima pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi, proses pengampunan dosa oleh Allah itu dilakukan lewat cara penebusan darah Kristus sebagai anak domba Allah. Kalau kita mengingat perenungan sabda kemarin, kita diingatkan bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa, semua orang berdosa. Jadi sebenarnya semua orang membutuhkan pengampunan dosa. Padahal orang yang tidak menerima penebusan darah Kristus tidak bisa menerima pengampunan dosa. Yang kedua, yang dijanjikan di dalam Kristus adalah hikmat dan pengertian yang menyatakan kehendak-Nya, kehendak Tuhan sendiri. Apa toh kehendak Allah, kehendak Tuhan itu? Kehendak-Nya adalah Dia berkarya menyelamatkan manusia dengan cara memberikan penebusan dosa lewat darah Kristus sebagai anak domba Allah. Dan yang ketiga yang dijanjikan di dalam Kristus adalah karya penyelamatan Allah lewat penebusan darah Kristus. Itulah yang melayakkan orang percaya, melayakkan setiap anggota keluarga Allah hidup di surga. Seperti perenungan kemarin, hidup di surga berarti hidup berdasarkan peranata dan pengaturan Allah sebagai penguasa dan pemilik otoritas mutlak. Maka di dalam ayat 10 dikatakan, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Jadi surga bukan
masalah tempat. Surga bukan masalah waktu yang akan datang setelah kematian, tidak. Tetapi menjalani hidup berdasarkan peranata dan pengaturan Allah. Itulah hidup di surga. Dipersatukan dengan Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik di surga maupun di bumi. Anggota keluarga Allah hidup di surga inilah yang menjadikan kita, setiap anggota keluarga Allah atau orang percaya, menjadi orang-orang dalam istilah Jawa tadi rahayu, kalis ing rupedo, nir ing sambikolo. Dengan demikian setiap anggota keluarga Allah atau orang percaya akan dengan mudah mewujudkan hidup ini selalu menjadi saluran kebaikan dan jalan berkat bagi orang lain dan semua makhluk lain. Menjadi saluran berkat dan jalan berkat bagi orang lain ataupun semua makhluk lain oleh Rasul Paulus dibahasakan dengan keyakinan lewat ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Anggota keluarga Allah lebih dari hal tersebut di atas. Rahayu kalis ing rupedo nir ing sambikolo yang diyakini anggota keluarga Allah atau orang percaya adalah apa yang dijanjikan Allah di dalam Kristus itu pasti bisa diraih. Mengapa? Berani dikatakan pasti bisa diraih. Karena setiap anggota keluarga Allah atau orang percaya diberi jaminan yang namanya Roh Kudus. Ayat 14 memberikan catatan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Saya ulangi, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus sebagai jaminan yang memberi daya saat anggota keluarga Allah sadar atas keterbatasan dirinya. Roh Kudus sebagai jaminan yang memberi arah supaya setiap anggota keluarga Allah tidak salah jalan di dalam menggapai rahayu kalis ing rupedo nir ing sambikolo. Roh Kudus sebagai jaminan yang akan menarik kembali saat ada anggota keluarga Allah berjalan pada arah yang salah dalam menggapai rahayu kalis ing rupedo nir ing sambikolo. Roh Kudus sebagai jaminan yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan saat anggota keluarga Allah merasa berat mewujudkan rahayu kalis ing rupedo nir ing sambikolo. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah bersyukur dan bersukacita menyambut Sabda hari ini yang memberikan penguatan dan pengingatan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang rahayu kalis ing rupedo nir ing sambikolo. Hal tersebut menunjukkan betapa Allah mengasihi kita sekalipun kita orang berdosa, namun kita diampuninya, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita menanggapi sabda dengan menyanyikan Kidung Pasaman Kristen BMGJ nomor 8, Allah Mo Asih. Allah Mo Asih Asun putranya, Allah Mo Asih pring manungsa, Allah Mo Asih asun putranya, Allah Mo Asih pring manungsa. Mila kula ngitung Allah Mo
pring manungsa. Gusti ngutus Tadya pamarto, Gusti ngutus nebus kula, Gusti ngutus Tadya pamarto, Gusti ngutus nebus kula. Mila kula ngidung alamo asih, alamo asih pring manungsa. Gusti pamarto nampa nyawa, Gusti pamarto piratosa, Gusti pamarto nampa nyawa, Gusti pamarto piratosa. Mila kula ngidung alamo asih, alamo asih pring manungsa. Gusti maraskeun salir prihatin, Gusti nyirnakeun ajri kuatir, Gusti maraskeun salir prihatin, Gusti nyirnakeun ajri kuatir. Mila kula ngidung alamo asih, alamo asih pring manungsa. Kula sinungan tentrem raharja, kula sinungan pangaksama, kula sinungan tentrem raharja, kula sinungan pangaksama. Mila kula ngidung alamo asih, alamo asih pring manungsa. Kula sinungan gesang sejati, kula sinungan kraton swargi, kula sinungan gesang sejati, kula sinungan kraton swargi. Mila kula ngidung alamo asih, alamo asih pring manungsa. Kita berdoa bersama. Puji hormat dan syukur kemuliaan bagi nama Tuhan yang telah memberikan penghapusan dosa lewat anak domba Allah, Kristus Yesus, yang menebus dosa kami, mengampuni dosa kami. Dengan demikian, kami boleh menikmati hikmat dan pengetahuan tentang rahasia kehendak-Mu yang menyelamatkan manusia, dan ketika kami meyakininya, itu kami gape, kami menjadi orang yang rahayu kalis ing rupeto nir ing sambikolo. Dengan demikian kami pun boleh menjadi orang-orang yang selalu menjadi jalan berkat, jalan kebaikan bagi sesama kami.
Apapun keadaan kami, aktivitas kami hari ini, biarlah kasih setiamu ada, pertolonganmu nyata. Bahkan ketika kami, anggota keluarga Allah, di dalam kelemahan ragawi pun, kami tetap merasakan menjadi orang-orang yang rahayu. Kalis sing rupedo nir ing sambikala. Dengan keterbatasan kelemahan ragawi pun kami tetap meyakini kuasamu itu nyata bagi hidup kami, karena kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, anak domba Allah sendiri. Dan dengan kondisi kami rahayu, merasakan kalis sing rupedo nir ing sambikala, kami boleh menerimakan di dalam keterbatasan ragawi kami atas apa yang dilakukan oleh siapapun yang merawat kami, siapapun yang menopang dan menolong hidup kami. Karena kasih kuasamu yang nyata dan selalu menolong bagi semuanya. Layakkan kami sebagai anggota keluarga Allah, sebagai para orang tua yang menolong, mendidik, mengajak anak-anak kami merasakan bahwa hidup ini telah diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang rahayu kalising rupedo nir ing sambikala. Biarlah anak-anak kami juga belajar memahaminya dan meyakininya seperti yang boleh kami wujudkan, kami teladankan. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan. Berdoa untuk para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi dan keadaan. Biarlah kebijaksanaanmu yang menjadi sumber kehidupan, kasih kekuatanmu nyata dalam segala keadaan. Para medis menjadi garda paling depan penanganan pandemi COVID. Biarlah kasihmu juga yang nyata bagi kehidupan mereka. Mereka pun engkau layakkan menjadi orang-orang yang rahayu kalising rupedo nir ing sambikala. Allah, kami boleh berdoa juga untuk setiap komponen bangsa dan negara ini, warga masyarakat, bahu-membahu bekerja sama menggapai damai sejahtera yang Engkau berikan. Tuhan tolong, Tuhan topang, agar semuanya merasakan menjadi orang-orang yang rahayu, terlebih ketika mereka juga boleh mengenal akan kasih kuasamu dalam segala keadaan. Program vaksinasi yang sedang dijalani dan dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi dalam bekerja sama dengan semua komponen bangsa dan negara ini, biarlah menjadi bagian kami menikmati hidup yang rahayu, kalis sing rupedo nir ing sambikala, karena berkat Tuhan saja, bukan vaksin yang memampukan kami meyakini bahwa kami boleh terbebas dari segala pandemi dan dampak yang tidak baik dari COVID ini, namun karena kasih kuasamu yang kami yakini nyata bagi kehidupan semua komponen bangsa dan negara ini. Itu doa kami, semua kami pinta, kami aturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang bersama-sama dengan semua anggota keluarga Allah dimanapun berada, melanjutkan kehidupan bersama-sama dengan komponen bangsa dan negara ini, dengan tetap menjadi orang-orang yang merasakan rahayu kalising rupedo nir ing sambikala, karena berkat Tuhan saja yang diterimakan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun tercurah, tertumpah untuk menolong bagi setiap anggota keluarga Allah. Amin.